Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa ada keraguan soal iman, tapi datangnya itu sunyi banget? Bukan kayak pemberontakan yang teriak-teriak gitu ya. Betul. Lebih kayak pertanyaan halus, yang logis, yang seorang oleh berbisik di dalam kepala kita. Dan bisikan itu seringkali terasa lebih berbahaya daripada teriakan. Justru karena kita nggak sadar kalau kita sedang diserang. Nah, itu dia. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini dari sebuah teks yang punya sudut pandang yang sangat unik soal ini. Teks ini mengajak kita melihat keraguan itu bukan cuma sebagai isu psikologis loh, tapi sebagai sebuah strategi di medan pertempuran rohani. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar cara pandang teks ini yang bilang kalau keraguan itu seringnya bukan dari trauma atau kebingungan intelektual, tapi dari sebuah bisikan. Teks ini bahkan melacaknya sampai ke awal mula kejatuhan manusia. Ternyata nggak diawali perintah untuk memberontak, tapi cuma dengan satu pertanyaan simpel yang kelihatannya wajar banget. Tentulah Allah berfirman. Dan ini langsung mengubah cara kita melihat pergumulan batin kan? Jadi bukan lagi sekedar soal, oh saya ini lemah. Betul. Tapi jadi kayak arena pertarungan di mana narasi-narasi ini berlomba memenangkan keyakinan kita. Kita ada di tengah peperangan narasi. Oke, ayo kita bongkar ini. Mulai dari akarnya. Teks ini membawa kita balik ke Taman Eden. Yang paling menarik buat saya itu adalah cara iblis memulai serangannya. Dia nggak datang dengan paksaan, nggak ada ancaman. Nggak ada tawaran dosa yang vulgar gitu ya. Sama sekali. Dia datang dengan sebuah bisikan yang halus, bahkan, anehnya, terdengar seolah-olah rohani. Persis. Pertanyaan yang diajukan itu kan seperti yang dikutip teks dari Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, jangan makan dari semua pohon dalam taman ini. Kalau didengar sekilas, ini kan kayak orang lagi nanya buat klarifikasi. Wajar banget. Sangat nggak mengancam. Tapi di baliknya itu ada strategi yang, luar biasa licik. Cerdik banget. Dia nggak langsung bilang Tuhan itu bohong atau semacamnya. Dia cuma tanam satu benih keraguan yang super kecil terhadap apa yang Tuhan katakan. Nah, Ini kan serangan langsung ke fondasi. Dia bikin Hawa meninjau ulang firman Tuhan, tapi kali ini dengan kacamata skeptis. Kenapa ya pendekatan ini jauh lebih efektif? karena disitulah letak apa yang teks ini sebut sebagai racun teologis. Logikanya itu presisi banget. Daripada menghancurkan bangunan pakai bom, tan lebih efektif kalau kita retakkan fondasinya dan biarkan runtuh sendiri. Oh, oke. Kalau fondasinya, yaitu kepercayaan kita pada firman Tuhan, bisa digoyahkan sedikit aja, maka seluruh bangunan ketaatan, iman, pengharapan, ya akan runtuh dengan sendirinya, nggak perlu didorong lagi. Retakan pertama sebelum kejatuhan besar. Tepat. Setelah keraguan itu tertanam, ya sisanya tinggal tunggu waktu aja. Dan yang bikin merinding, menurut teks ini, iblis itu ternyata nggak kreatif, tapi konsisten banget. Betul. Pola serangan di Eden itu diulang terus sampai hari ini. Nggak perlu metode baru, karena yang lama ini terbukti ampuh. Teks ini mengidentifikasi ada 3 pola serangan utama. Benar. Dan yang pertama, tentu saja, taktik orisinalnya, meragukan firman Tuhan. Kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Orang jadi ateis, cukup bikin mereka nggak yakin 100% aja sama firman. Cukup bikin mereka mikir, mungkin bagian itu nggak relevan lagi, gitu ya. Nah, atau perlu ditafsirkan ulang sesuai zaman. Dari situ, kendali mulai beralih dari Tuhan ke diri kita sendiri. Oke, jadi yang pertama diserang adalah apa yang Tuhan katakan. Tapi dari sini, serangannya jadi lebih personal ya. Teks ini menyoroti serangan kedua, yaitu meragukan identitas diri. Contoh yang diangkat ini kuat sekali. Pencobaan Yesus di padang gurun. Iya, momen yang sangat krusial. Yesus lagi dalam kondisi fisik paling lemah, puasa 40 hari, lalu iblis datang. Dan perhatikan bisikannya. Jika engkau anak Allah. Tepat, dikutip dari Matius 4 ayat 3. Tunggu dulu, ini menarik. Saya baru sadar setelah baca teks ini. Dia nggak bilang, kalau engkau maha kuasa, ubah batu ini jadi roti. Bukan, Dia nggak menyerang kuasa Yesus. Tapi identitasnya, statusnya sebagai anak Allah. Kenapa ini lebih kena? karena serangan ini bikin pergumulannya jadi sangat personal dan internal. Kalau menyerang kuasa, itu kan soal pembuktian keluar. Betul. Tapi menyerang identitas, itu menggoyahkan keyakinan seseorang tentang siapa dirinya.
Iblis tahu seluruh misi Yesus itu bersumber dari identitasnya sebagai anak Allah. Kalau itu goyah, misinya gagal. Wah, jadi medan perangnya dipindahkan ke dalam hati Yesus sendiri. Persis. Dan teks ini dengan cerdas menerjemahkan bisikan itu ke konteks kita hari ini. Bunyinya mungkin jadi begini. Kalau kamu benar-benar anak Tuhan, kenapa hidupmu masih begini? Kenapa doamu belum dijawab? Atau, kenapa kamu masih jatuh ke dosa yang sama terus? Ini bahaya sekali. Karena kita jadi mengikat identitas kita pada keadaan hidup yang naik turun. Dan itulah jebakannya. Iman kita kan harusnya nggak didasarkan pada keadaan kita, tapi pada identitas kita di dalam Kristus, yang nggak pernah berubah. Dengan menyerang identitas, iblis coba memutus kita dari sumber kekuatan yang sebenarnya. Oke, setelah firman goyah, identitas diri diragukan, sepertinya ada satu benteng terakhir yang coba dirobohkan. Kebaikan Tuhan itu sendiri. Keyakinan kita bahwa Tuhan itu pada dasarnya baik. Di sini teksnya membawa kita ke kisah Ayub. Pertanyaan iblis kepada Tuhan di Ayub 1 ayat 9 itu benar-benar menusuk. Sangat menusuk. Dia bertanya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Di permukaan ini kan pertanyaan ke Tuhan. Betul, tapi sebenarnya ini adalah sebuah narasi yang sedang ditanamkan. Narasi bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu Transaksional. transaksional itu maksudnya seperti apa? Iblis seolah-olah bilang, Ayub itu menyembahmu cuma karena engkau berkati dia. Dia beriman karena dapat untung. Coba deh ambil semua untungnya, hartanya, anaknya, kita lihat dia masih setia atau enggak. Wow. Jadi ini mereduksi iman jadi sekedar transaksi bisnis. Aku menyembah, engkau memberi. Dan itu menciptakan iman yang rapuh banget. Iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan berikan untukku, bukan pada siapa Tuhan itu. Tepat. Begitu penderitaan datang, kesulitan melanda, iman yang kayak gini pasti langsung goyah. Langsung bertanya di mana kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita rangkai, ini strategi 3 lapis yang sangat sistematis. Pertama, goyahkan keyakinan pada firman-Nya. Kedua, goyahkan keyakinan pada identitas diri Anda. Dan terakhir, saat Anda rapuh, goyahkan keyakinan pada karakternya. Semuanya saling mengunci ya, untuk menciptakan kehancuran iman dari dalam. Persis. Oke, kita sudah bahas polanya, ini benar-benar membuka mata. Tapi kalau kita bicara peperangan, di mana sih ini semua terjadi? Banyak orang mungkin bayangin peperangan rohani itu sesuatu yang dramatis. Kerasukan, manifestasi kuasa gelap, dan lain-lain. Iya, tapi teks ini punya jawaban yang mungkin sedikit mengejutkan dan jauh lebih dekat dari yang kita kira. Ya, teks ini mengarahkan kita ke arena yang sesungguhnya. Pikiran kita sendiri. Ada kutipan kunci dari 2 Korintus 10 ayat 5 yang jadi landasannya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat ini eksplisit menyebut pikiran sebagai lokasi pertempuran. Jadi ini bukan soal kekuatan kasar, tapi soal narasi ya. Tepat. Teks ini menjelaskan kalau iblis bekerja dengan cara menanamkan narasi alternatif, logika-logika palsu, bahkan teologi yang setengah benar di kepala kita. Tujuannya apa? Supaya dosa terlihat rasional dan masuk akal. Sementara ketaatan pada Tuhan malah terlihat ekstrim, kuno, atau nggak logis. Dan disinilah teks ini memperkenalkan sebuah perbedaan yang krusial antara keraguan yang jujur dan keraguan yang dipelihara. Nah, ini penting sekali. Keraguan yang jujur itu adalah pertanyaan dari hati yang tulus mau cari Tuhan. Pertanyaan kayak gini kalau dibawa ke Tuhan justru bisa memperkuat iman. Contohnya mungkin kayak Thomas ya, dia ragu, tapi keraguannya dibawa langsung ke Yesus. Ujung-ujungnya imannya malah jadi lebih kuat. Persis, itu keraguan yang mencari jawaban. Sebaliknya, keraguan yang dipelihara itu keraguan yang kita biarkan tumbuh liar di pikiran. Kita rawat, kita sirami dengan pembenaran-pembenaran. Tanpa pernah menaklukkannya pada kebenaran. Teks ini merujuk pada Yakobus pasal 1, yang gambarin orang bimbang itu kayak gelombang laut yang diombang-ambingkan. Nggak stabil, nggak punya pijakan. Dan itulah tujuan utama iblis. Dia nggak perlu bikin Anda jadi ateis kok. Cukup bikin Anda jadi orang Kristen yang labil, yang imannya naik turun tergantung perasaan. Itu udah sebuah kemenangan buat dia. Jadi kalau perangnya ada di pikiran dan senjatanya adalah bisikan keraguan, lalu bagaimana cara kita meresponsnya? Nah, Disinilah teks ini menunjukkan teladan sempurna dari Yesus. Dan ini bagian yang paling praktis menurut saya. betul. Kalau kita kembali ke momen di padang gurun, setiap kali iblis datang dengan godaannya, respons Yesus itu polanya selalu sama. Selalu dimulai dengan satu kalimat, ada tertulis.
Teks ini bikin kontras yang tajam banget antara jawaban Yesus dengan respons kita. Kita kan seringnya jawab keraguan dengan, tapi aku merasa, kalau menurut logikaku atau berdasarkan pengalamanku. Semuanya berpusat pada diri kita sendiri, pada subjektivitas kita yang bisa berubah-ubah. Sementara jawaban Yesus berpusat pada sesuatu di luar dirinya, otoritas firman Tuhan yang objektif. Dan perhatikan, Yesus itu nggak berdebat dengan iblis. Dia nggak coba menganalisis logika iblis atau membantahnya satu-satu. Dia cuma mendeklarasikan apa yang telah tertulis, memotong perdebatan sebelum dimulai. Luar biasa! Ini mengubah cara kita memandang Alkitab. Teks ini menghubungkannya dengan Efesus 6 ayat 17, yang menyebut firman sebagai pedang roh. Tepat sekali. Coba perhatikan metaforanya. Di antara semua perlengkapan senjata Allah di Efesus 6, cuma pedang satu-satunya senjata untuk menyerang. Oh iya, yang lain kan sifatnya defensif ya. Perisai, ketopong. Betul. Artinya apa? Firman Tuhan bukan cuma perisai untuk menahan serangan. Ia adalah pedang untuk menyerang balik. Menyerang balik narasi kebohongan itu. Persis. Saat Anda narasi, kamu tidak berharga di pikiran, Anda nggak cuma bertahan dengan menolaknya. Anda serang balik dengan mendeklarasikan, ada tertulis, aku ini ciptaannya yang baru. Atau ada tertulis, aku berharga di matanya. Itulah yang Yesus lakukan. Dia melawan bisikan dengan firman yang diucapkan. Semua contoh tadi kan dari Alkitab. Terasa kuno. Tapi yang paling bikin saya merinding dari teks ini adalah bagaimana ia menunjukkan bisikan yang sama masih ada sekarang. Hanya saja mungkin bajunya beda, lebih modern. Iya, dan seringkali bukan dalam bentuk dosa yang jelas, jauh lebih halus. Dan jauh lebih bisa diterima oleh budaya kita saat ini. Teks ini menyebutkan beberapa manifestasi modern misalnya, relativisme kebenaran. Ah iya, gagasan bahwa nggak ada kebenaran absolut. Semua tergantung perspektif. Ini kan gema modern dari, masa sih Tuhan bilang begitu? Benar, ada juga yang disebut spiritualitas tanpa firman. Ini banyak banget sekarang. Orang percaya Tuhan, tapi menolak otoritas Alkitab. Imannya cuma berdasarkan perasaan. Lalu ada juga iman tanpa salib, mau janji dan berkat Tuhan, tapi menolak konsep pertobatan dan penyangkalan diri. Dan yang paling menarik, teks ini menunjukkan bagaimana bisikan-bisikan ini seringkali bersembunyi di balik frasa-frasa yang kita dengar sehari-hari. Frasa yang terdengar bijak. Contohnya seperti apa itu? Misalnya, semua agama kan pada dasarnya sama, tujuannya sama-sama kebaikan. Atau, yang penting kan hatinya tulus. Dan yang paling sering kita dengar, jangan terlalu fanatik. Nah, kenapa ini efektif? Menurut teks ini, semua kalimat itu bekerja untuk menumpulkan sifat kebenaran Kristus yang eksklusif dan menuntut. Jadi kebenaran jadi relatif, ketaatan jadi opsional. Dan iman yang teguh dicap sebagai fanatisme. Ini bisikan yang sangat halus, tapi mematikan. Kalau kita rangkum semua ini, wawasan utamanya adalah, menurut teks ini, keraguan itu sendiri bukanlah dosa atau akhir dari iman. Semua orang pernah merasakannya. Betul. Tapi iman bisa mati kalau kita terus-menerus mendengar, merawat, dan memelihara bisikan yang salah. Tepat sekali. Teks ini ditutup dengan sebuah dikotomi yang sangat kuat dan sederhana. Suara iblis adalah bisikan, suara Allah adalah firman. Pada akhirnya, suara mana yang kita berikan panggung utama di pikiran kita? Suara mana yang kita beri otoritas, itulah yang akan menentukan siapa yang kita taati. Dan ini bukan panggilan untuk jadi orang Kristen yang naif, atau punya iman buta yang nggak boleh bertanya. Justru sebaliknya, ini panggilan untuk punya iman yang dewasa dan berani. Iman yang nggak takut pada pertanyaan, tapi berani membawa semua pertanyaannya di bawah terang dan otoritas Kristus serta firman-Nya. Dan yang terpenting, jangan pernah lupakan konteks besar dari peperangan ini. Teks ini mengingatkan kita pada Kolose 2 ayat 15, sebuah pernyataan kemenangan yang definitif, Bahwa iblis telah dikalahkan, telah dilucuti dan dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Ini mengubah segalanya. Artinya, meskipun bisikan keraguan itu nyata, ia datang dari pihak yang sudah kalah. dia tidak punya otoritas apapun atas kita. Kecuali otoritas yang kita berikan kepadanya dengan cara mendengarkan dan mempercayainya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk Anda yang kami harap bisa Anda bawa dan renungkan. Coba ambil waktu sejenak untuk jujur pada diri sendiri. Narasi apa yang paling sering Anda putar ulang di benak Anda? Narasi tentang diri Anda
tentang masa depan, tentang orang lain, dan tentang Tuhan. Dan yang terpenting, coba identifikasi. Dari suara manakah narasi itu berasal? Dari bisikan keraguan? Atau dari firman kebenaran?